Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hana, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberi kepada perusahaan kami untuk bisa mempresentasikan produk yang kami jual saat ini. Baik, di sini saya akan langsung saja untuk mempresentasikan produk kami, yaitu bola susu, atau biasa disebut dengan bolsus. Nah, untuk slide berikutnya, di sini ada latar belakang di mana kenapa kita bisa menjual mengenai bola susu ini. Karena di zaman sekarang ini, bola susu ini adalah inovasi terbaru yang kami berikan untuk konsumen. Susu itu biasanya itu identik dengan es krim dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, untuk bisa dikonsumsi oleh anak-anak dan juga orang dewasa, maka kami berinovasi untuk membuat sebuah inovasi terobosan baru, yaitu bola susu. Next untuk slide berikutnya, yaitu mengenai tujuan. Nah, dari tujuan ini, yang pertama kenapa dari kami itu memproduksi bola susu dan kenapa kami berbisnis, karena yang paling utama dari bisnis kami itu adalah menjadi makanan utama dan terbesar yang sehat dan bergizi. Maka dari itu, kami buat bola susu ini dari susu murni asli. Jadi tidak ada bahan tambahan yang dapat membahayakan bagi konsumen kami. Nah, yang selanjutnya yaitu memperoleh keuntungan. Tentunya dalam berbisnis itu pasti harus memiliki keuntungan. Kalau tidak memiliki keuntungan, berarti itu bukan dinamakan bisnis ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menawarkan sesuatu yang baru di bidang bisnis makanan. Karena di zaman sekarang ini bisnis makanan itu berbagai macam rasa dan juga berbagai macam varian gitu. Maka dari itu, kenapa kami berinovasi untuk mengadakan bola susu ini? Karena anak-anak di zaman sekarang ini ketika melihat ada sesuatu yang berbeda, apalagi yang warna-warni, itu akan menarik bagi anak-anak tersebut. Terus untuk orang dewasanya pun tidak kalah gitu karena mereka pun akan merasa tertarik dengan rasa dan varian yang kami buat karena ini bisa bergizi dari mulai vitamin, protein dan lain sebagainya itu udah terkandung di sini. Ini cemilan yang tidak mengenyangkan tapi kandungan di dalamnya itu sangat banyak. Nah, selanjutnya ialah menciptakan wadah kerjasama. Nah, oleh karena itu, kenapa kami mengambil kesempatan untuk berpresentasi di hadapan Ibu, karena kami ingin menciptakan wadah kerjasama ini. Untuk saat ini, perusahaan kami hanya berada di daerah Ciamis saja. Nah, oleh karena itu kami ingin memperluas untuk pemasarannya ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai rencana pengembangan usaha dari kami. Nah, untuk rencana pengembangan usaha dari kami itu, pada tahun 2021 tahun ini, insya Allah kami itu ingin membuat toko bolsus. Khususnya sekarang itu kan toko kami itu berada di rumah saya sendiri. Nah, untuk kedepannya, insya Allah kami akan membuat sebuah toko bolsus, maka dari itu kami sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan jumlah penjualan. Nah, untuk saat ini penjualannya itu masih terbatas hanya di daerah Ciamis saja. Kami ingin memperluas ke seluruh Indonesia khususnya. Terus pemasaran bolsus yang akan dikirim ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk di triwulan kedua yaitu membuat inovasi baik dari tampilan fisik maupun dari segi dan varian rasa. Karena bukan hanya ada bola susu, tapi bisa jadi ada bintang susu dan lain sebagainya. Karena kami akan memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk supaya konsumen itu tidak merasa bosan akan yang kami jual atau produk yang kami pasarkan ini. Nah, jadi untuk selanjutnya itu akan membuat akta toko dan juga kepengurusan izin komersial. Nah, untuk slide berikutnya ini adalah perencanaan usaha. Nah, untuk perencanaan usaha dari usaha kami itu usaha bola susu ini yang pertama dari segmentasi atau segmenting ya. Nah, segmentasi yang kami berikan adalah untuk anak-anak sampai dewasa karena susu ini bisa dikonsumsi atau bola susu ini bisa dikonsumsi dari mulai anak-anak sejak dini dan juga sampai orang dewasa mau itu nenek-nenek dan kakek-kakek ini bisa mengkonsumsinya karena tidak ada efek samping dari bola susu ini. Nah, yang selanjutnya adalah target. Target pemasaran dari kami yaitu makanan utama ini biasanya kami itu menjualnya itu di dekat
perusahaan kami sendiri gitu. Misalkan di sekolah-sekolah, di warung-warung, karena kami fokuskan selain untuk ke anak-anak, untuk di warung itu untuk seperti orang dewasa dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya, untuk target marketingnya itu kita mau memperluas. Jadi kita tuh punya toko sendiri dan juga mempunyai toko di berbagai cabang daerah khususnya. Nah, terus positioning-nya. Nah, untuk positioning-nya ini untuk kedepannya itu ya kami ingin berinovasi, khususnya berinovasi dalam berbagai rasa, dari bagian rasa seperti green tea, coklat, kacang, dan lain sebagainya. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga masyarakat luas ini akan bisa merasakan varian rasa yang akan kami berikan gitu. Tapi cita rasa dari susunya itu tidak akan hilang tentunya. Oke, next selanjutnya yaitu mengenai biaya atau perencanaan sumber daya manusia ya, yang sebelumnya itu. Jadi khususnya di dalam perusahaan kami ini, karena di sini masih dalam belum mempunyai toko gitu ya, ada 4 karyawan, khususnya saya sendiri di sini sebagai pemimpin dari perusahaan bola susu ini, dan juga ada 3 rekan saya yang 2 orang itu sebagai produsen dan yang satunya lagi sebagai delivery atau yang mengantar-antarkan ke sekolah-sekolah, ke kantin sekolah, dan juga ke warung-warung terdekat khususnya. Dan warung-warung di sekitar yang ada di daerah Ciamis khususnya. Nah, untuk saat ini, insya Allah untuk kedepannya kita akan menambah lagi karyawan di perusahaan kami ini. Nah, untuk slide berikutnya mengenai anggaran biaya ya, atau rencana anggaran biaya. Nah, di sini tuh ada anggaran biayanya itu dari mulai etalase, ini tuh peralatan yang dibutuhkan pada saat pembuatan bola susu itu sendiri dalam triwulan pertama gitu. Karena kami itu sangat mengutamakan kebersihan ya, kebersihan. Jadi setiap kali triwulan itu, setiap wajan dan lain sebagainya itu pasti diganti dengan yang baru khususnya karena, ketika susu diproduksi ataupun diolah menjadi bola susu ini itu kehigienisannya itu harus diutamakan karena supaya ketika nanti dipasarkan itu tidak cepat basi dan juga, masih enak untuk dikonsumsi gitu ya. Nah, kurang lebih ada jumlah investasinya itu ada 2.400.500. Nah, untuk bahan-bahannya itu kurang lebih itu ada kurang lebih 4 juta. Itu dalam triwulan pertama gitu ya. Dalam triwulan pertama, kedua, dan ketiga. Berarti dalam 3 bulan sekali gitu ya, kita pasti akan membuat laporan keuangannya. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai bola-bola susu ini ya. Jadi di sini terlihat ada gambar di mana atau foto yang menunjukkan bahwa bola susu ini berwarna-warni gitu ya dan disimpan di dalam toples. Nah, jadi bola-bola susu ini teksturnya itu seperti dodol, empuk dan juga kenyal gitu ya. Jadi ketika kita mengkonsumsinya itu tidak enek gitu. Soalnya yang ketika kita konsumsi itu adalah susu yang memang murni dikasih rasa yang itu rasanya itu tidak dari bahan yang berbahaya gitu ya. Nah, jadi kami tuh datang langsung ke tempat pemerasan susu untuk bisa mendapatkan susu yang terbaik dari susu sapi peras. Nah, untuk slide berikutnya yaitu mengenai untuk slide berikutnya, alhamdulillah ya, Ibu sebagai investor, saya sangat berharap Ibu bisa menjadi investor bagi perusahaan kami, karena ketika Ibu menjadi investor di perusahaan kami, Ibu tidak akan menyesal. Insya Allah untuk keuntungan itu sangat besar, dan kami pun tidak akan mengecewakan apa yang sudah Ibu amanahkan kepada perusahaan kami. Karena kami benar-benar sangat membutuhkan akan investor dari Ibu kepada perusahaan kami untuk bisa mengembangkan usaha bisnis bolu susu ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.